sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sementara hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Sistem hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemerintahan. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, penegak hukum. Dan yang kelima, ketertiban. Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Dan hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Perda. Kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu atau hukum adat. Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Yang ketiga, berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, atau hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Itu contoh. 4. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih, hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya, 1. Hukum yang berlaku saat ini, ius constitutum, disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constituendum, dan hukum asasi, hukum alam. Menurut sifatnya, hukum dibagi dalam hukum yang memaksa, hukum yang mengatur, atau hukum pelengkap. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal. Yang pertama, hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorang. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Tata usaha negara mengatur cara bekerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. C. Hukum pidana, aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu disebut juga hukum material. D. Hukum acara, aturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Disebut juga dengan hukum formal. Private adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi, kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi, meliputi A. Hukum perdata, mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi, misalnya perceraian. B. Hukum dagang, mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. C. Hukum adat, mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat. Peradilan tingkat pusat ada dua badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu 1. Mahkamah Agung, merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang lebih rendah dari UU apakah yang bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. 2. Mahkamah Konstitusi, merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari undang-undang ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Peradilan tingkat umum, pengadilan negeri (PN) merupakan bahan pengadilan terendah berapa di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seorang terdakwa akan diadu di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan. Diadu di PN setempat bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hakim di tingkat PN dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding pengadilan tinggi, merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak diterima atas vonis di tingkat sebelum. Jika si terpidana tidak mau menerima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat MA yang dikenal dengan nama kasasi. Mahkamah Agung menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, masih si terpidana masih bisa melakukan dua upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu meninjau kembali PK. Bisa diajukan bila terpidana tetap merasa tidak bersalah dengan menunjukkan bukti baru yang
belum pernah diungkap sebelumnya di pengadilan. Kemungkinan yang terjadi adalah bebas murni atau ditolak gerasi. Apabila terpidana mengaku bersalah minta ampun pada presiden selaku kepala negara, kemungkinan yang terjadi dikurangi hukum atau tetap. Pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi: 1. Pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten dan kota. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha di yang kedua tingkat provinsi. B. Peradilan agama. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi masyarakat beragama Islam, misalnya masalah perceraian, meliputi: 1. Pengadilan agama (PA), menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi agama, menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. E. Peradilan militer. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer terdiri dari: 1. Pengadilan militer, menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer angkatan kapten ke bawah. Yang kedua, pengadilan militer tinggi, menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. Juga bisa untuk mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat di bawahnya. Yang ketiga, pengadilan militer utama, menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer tinggi. Juga memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antar pengadilan militer yang lainnya. Peradilan pajak yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. G. Komisi Yudisial, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hukum dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selain lembaga peradilan nasional, ada pun peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. A. Kepolisian, tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Sebagai aparat hukum, polisi dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi juga berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap klien. Tindak kriminal disebut dengan BAP, berita acara pemeriksaan, yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum.